Samsung A70 itu HP yang sangat bagus, tapi kok rasanya rada nanggung ya. So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan gue udah pakai HP ini selama nyaris 2 minggu lebih dan gue menemukan kesimpulan yang cukup unik. Faktanya ini adalah HP yang sangat bagus, tapi rasanya beda dan memberikan kesan yang rasanya tuh rada nanggung. Jadi buat kalian yang mau beli HP ini, make sure nonton sampai habis supaya bisa menentukan. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Layar HP ini tuh kurang lebih nyaris sama kayak Samsung A71 kemarin. Ukurannya menggunakan 6,7 inch, desain Infinity O display, resolusi Full HD+, dan panel layar menggunakan Super AMOLED yang maximal brightness-nya support sampai 800 nits. Kalau ditanya apa aja yang baru di bagian layar, total ada 4. Pertama, notch-nya bisa semakin kecil, sehingga kalau kalian mau pakai nonton ataupun main game, itu kayak nggak berasa di situ ada notch. Kedua, untuk kerapatan pixel density dari 420 sekarang bisa lebih rapat lagi jadi 450 ppi. Jadi kalau kalian liatin layarnya secara dekat, ya ini nggak pixelated, jadi makin tajam walaupun menggunakan Full HD+. Ketiga, refresh rate juga di-upgrade dari regular 60Hz sekarang menjadi 90Hz yang emang beneran mulus. Scrolling sana sini berasa dan kelihatan banget mulus. Dan mulusnya ini gue surprise sih, masih konsisten even baterai udah 1% mau mati, tetap berjalan dengan baik. Keempat, ketahanan layar juga di-upgrade dari Corning Gorilla Glass 3 biasa sekarang menjadi versi kelima, plus masih di-include free screen protector. Jadi lebih aman lah ya kalau misalkan kalian nggak mau beli ribet-ribet tempered glass lagi. Dan kalau kalian tanya, Bang, gimana untuk experience layar HP ini? So far ya, Samsung tuh nggak pernah ngecewain di bagian layar. Selalu tajam, bagus, vivid, gonjreng, dan apalagi karena support HDR10+, wah warnanya itu makin true to life. Jadi intinya layar di HP ini tuh dapat peningkatan yang sangat berasa. Bahan material di HP ini sudah tidak menggunakan glass stick, jadi fully polycarbonate. To be honest, looks mewah, gradasi mengkilat itu jadi hilang. Sekarang lebih condong ke simple, minimalis, apalagi ada perpaduan warna single color plus bentuk kamera yang terinspirasi dari HP flagship mereka. Ya jadilah Samsung A72. Jadi terlihat premium mid-range, walaupun gue pribadi lebih senang mengkilat karena jadi lebih kelihatan premium. Walaupun warna ungu HP ini tuh bagus banget menurut gue. Kayak beda aja gitu, warnanya tuh lebih kekinian dan anak muda banget. Overall, untuk feels menurut gua udah solid, gak ringkih, dan belakangnya kalau diketok-ketok tidak kopong. Nice! Dan satu hal lagi yang bikin menarik, fitur IP67 juga tersedia. Jadi kalau misalkan HP ini jatuh di kedalaman air selama 1 meter 30 menit, harusnya akan aman-aman aja. Kalau kalian mau angkat telepon di kondisi hujan lebat, juga aman-aman aja selama tidak terkena air laut dan air kaporit. Karena kalau air laut yang masuk, nanti komponen di dalam bisa korosi. Kalau misalkan air kaporit juga kemungkinan bisa terjadi korosi, tapi masih bisa di-prevent dengan bersihin pakai air biasa. Intinya fitur IP67 ini bukan untuk dimainin, tapi lebih ke emergency fitur gitu. HP ini dapat peningkatan juga dalam segi performa. Dari sebelumnya menggunakan Snapdragon 730, sekarang menjadi Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasi 8 nanometer. Jadi, walaupun secara angka ini rasanya turun 30 ke 20, tapi jangan lihat dari angkanya. Lihat angkanya itu dalam segi spesifikasi. Faktanya, Snapdragon 720G punya performa CPU yang lebih baik atau lebih kencang sebesar 5% dan punya GPU frekuensi yang lebih baik sebesar 50% lebih tinggi. Jadi untuk Antutu bisa hit di angka 308 ribuan, dan setelah gua ngetesin game Genshin Impact, game yang wajib banget dicoba, apalagi game berat juga, bisa dapat settingan default di low plus 30 fps, yang so far konsistensi fps-nya ini bagus. Seperti Snapdragon 720G yang gua tahu, frame dropnya minim, walaupun ada dipakai di tempat jurus rame, itu frame dropnya nggak terlalu signifikan, jadi lebih playable ketimbang Samsung A52 kemarin yang udah gue coba. Dan untuk suhunya, tertinggi mentok di 43,2 derajat aja, padahal udah dipakai main menggunakan cellular data.
Game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends Bang Bang. Bisa dapat settingan di HD on, High Frame Rate Mode on, Shadow on, dan settingan grafik tertinggi mentok di high aja, belum bisa ultra. So far, Mobile Legends mah dilibas banget. Tidak ada frame drop, konsistensi FPS-nya bagus, dipakai push rank berjam-jam, suhunya juga oke banget. Cuma nyentuh 41 sampai 42 derajat padahal udah dipakai full cellular data. Intinya udah bagus sih, performanya makin sedikit lebih meningkat. Samsung A72 punya dua varian yang masuk di Indonesia, ada 8/128GB dan 8/256GB. Iya, pembedanya hanya di internal memory. Kebetulan unit yang sekarang gue pegang adalah varian base model, yaitu di 8/128GB. Setelah dipakai nyaris 2 minggu, multitasking bisa berjalan dengan baik karena aplikasi yang running di background bisa banyak, jadi nggak perlu sering-sering nge-load. Buka tutup aplikasi bisa lancar berkat sudah menggunakan UFS 2.1 plus RAM-nya menggunakan LPDDR4X. Intinya multitasking dan buka tutup aplikasi tidak ada isu sama sekali. Software di HP ini run di Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan One UI 3.1. Jadi One UI 3.1 ini punya tampilan user interface yang lebih rapi karena icon-iconnya terorganize, jadi gampang digunakan pakai satu tangan, transparan, dan fitur-fitur based on Android 11 tersedia kayak notification group, apalagi volume sekarang lebih enak dikontrolnya, gue lebih suka. Terus aplikasi Google Fit bisa tersedia di ujung home screen, jadi bukan Bixby rutin lagi. Nice. Dan HP ini tuh punya lifespan yang panjang karena Samsung bisa memberikan jaminan software update sampai 3 tahun, yaitu sampai Android 14, dan security patch sampai 4 tahun. Jadi panjang banget ya. Kamera belakang di HP ini membawa setup quad kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 64MP bukaan cahaya f1.8 yang sekarang support optic image stabilization. Ada lagi 8MP telephoto lens plus OIS yang bisa melakukan 3 kali optical zoom, 12MP ultra wide angle, dan terakhir ada lensa 5MP macro lens. Jadi gue senang karena lensa depth sensor sekarang digantikan ke telephoto lens yang jauh lebih kepake. Ya, misalkan kalian mau foto objek portrait atau objek yang lebih padat, telephoto lens tersedia. Kalaupun kalian mau tangkapan yang lebih luas, lensa ultrawide tersedia. Jadi Samsung bisa memberikan flexibility yang luas kepada calon customer yang suka foto-foto. Gua seneng. Dan untuk hasil foto di kondisi daylight, menurut gua, kalau kita ngomongin cahaya atau warna, ini masih jauh dari kata natural karena ketika gua foto langit, birunya itu terlalu dinaikin saturationnya sehingga memberikan color grade yang terlalu lebay menurut gua. Tapi dalam segi detail ini tajam, highlight, shadow, dan dynamic range-nya berasa banget, sampai ke lensa ultrawide pun bagus, walaupun tentu ada perbedaan dalam segi cahaya dan warna. Tapi gue suka juga sih, seperti ciri khas Samsung, tangkapannya itu selalu luas dan distorsi gak berasa, jadi nice. Untuk hasil foto low light, lanjut. Karena bukaan cahaya secara angka ini kecil, jadi otomatis cahaya yang diterima itu bisa banyak untuk menghasilkan foto yang lebih kelihatan objek dan lebih detail. Ya, untuk low light, warnanya natural, walaupun AI sendirinya gue nyalain pun masih kelihatan bagus. Dan kalau ketika gue nyalain fitur night mode, ini memberikan hasil foto yang lebih baik dalam segi saturation karena dinaikin, terus grain-nya berkurang, dan tentu lebih terang. Jadi sebenarnya fitur mode normal sama night mode tuh menurut gue sama-sama bagus sih. Kamera depan di HP ini membawa resolusi 32MP dengan bukaan cahaya f2.2. Dan untuk pertama kalinya harus gue bilang, untuk hasil foto selfie di Samsung sekarang lebih natural dalam soal skin tone, detailnya tajam, dan untuk bokehnya rapi banget. Kayak foto-foto DSLR lah, pokoknya udah bagus. Nah, untuk perekaman videonya, so far gue tidak pernah kecewa dengan HP mid-range dari Samsung. Apalagi sekarang tersedia optic image stabilization. Wah, yang bikin hasil video tuh jadi stabil pakai banget. Dan kalau ditanya gimana untuk perekaman video low light, di sini dia, peran optic image stabilization sangat penting. Jadi gue mengapresiasi langkah Samsung untuk memberikan OIS di HP mid-range mereka. Karena ketika kita mau nge-record di kondisi low light, jitternya itu nyaris tidak berasa sehingga bisa memberikan hasil video yang lebih seamless, detail, dan tentunya bagus.
Dan kalau kalian tanya, Bang, apakah untuk perekaman video kamera depannya udah stabil? Tentu, kamera depannya masih tersedia IIS, jadi kalian bisa ngevlog atau bikin konten langsung dari HP ini aja. Tapi buat kalian yang tanya, Bang, efek live focus atau live bokeh video tersedia nggak sih? Saat ini pas video ini dibuat, masih belum bisa. Kapasitas baterai di HP ini juga dapat peningkatan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya 4500 mAh, sekarang jadi lebih besar 5000 mAh atau dapat peningkatan 500 mAh yang berasa sih. Gue udah pakai dengan pemakaian yang intens tentu, kayak main game Genshin Impact, Mobile Legends, scrolling Instagram, dan nonton YouTube berjam-jam di koneksi seluler data. Brightness di set setengah lebih, dan refresh rate di set 90Hz, hasilnya bisa dapat screen on time 8 jam 26 menit yang menurut gua masih reliable untuk penggunaan seharian penuh. Kalau misalkan kalian mau lebih awet lagi, ya tinggal konekin wifi aja. To be honest, cukup rada disayangkan kalau kecepatan nge-charge HP ini belum di-upgrade. Di saat HP mid-range lain udah bisa support 33 watt, 50 watt, bahkan sampai 65 watt, HP ini masih segini-gini aja, walaupun kecepatan 25 watt super fast charging HP ini masih cepat juga atau bisa reliable. Ngecharge dari angka 2-100% dibiarin ngecharge dan dalam kondisi airplane mode makan waktu 1 jam 25 menit aja. Dan untungnya, brick fast charging sudah di-include di dalam box. Tapi gue berharap semoga di Samsung A73 kecepatan ngecharge-nya bisa lebih ngebut 2 kali lah minimal. Karena panel layar HP ini sudah menggunakan Super AMOLED, otomatis sensor sidik jarinya udah di bawah layar atau menggunakan fingerprint in display dengan performa unlock yang menurut gue cepet aja plus udah akurat. Dan opsi kedua tentu tersedia face recognition dengan performa unlock yang cepet juga. Cuma ada satu harapan kecil dari gue, semoga di next animasi fingerprintnya itu bisa kita custom sehingga nggak monoton, jadi kelihatan fresh aja gitu. Akhirnya dalam soal sound quality, HP ini sudah menggunakan stereo speaker alias ada 2 speaker. Satu di bagian earpiece dan satu lagi di bagian bawah yang tentu menghadap ke bawah. Overall untuk kualitas suaranya emang ini kurang balance secara tingkat volume. Karena suara di earpiece itu sedikit lebih kecil ketimbang di bagian bawah. Tapi dalam segi bass, treble, clarity vokal bener-bener nampol dan berasa banget. Ya masih bisa memberikan kesan imersif ketika dipakai nonton ataupun main game. Jadi make sure kalian pasang earphone ataupun headset langsung gue pasang di volume 100% dan nanti gue akan nyalain fitur Dolby Atmos juga supaya kalian bisa mendengar sedikit perbedaan. Karena ketika gue nyalain Dolby Atmos, bassnya itu sedikit lebih nampol lagi. Langsung gue play. Dan sekarang gue nyalain fitur Dolby Atmos. Ya, kayak gitu. Jadi Dolby Atmos itu bisa ningkatin bass lebih nampol lagi. Tapi kalau dirasa masih kurang nampol dan kurang kencang, tenang. Port jack 3.5 juga masih tersedia. Satu fitur kecil yang bisa menjadi deal breaker para netizen tentu masih tersedia, yaitu NFC. Yes, buat kalian yang belum tahu Near Field Communication itu gunanya buat apa, jadi misalkan kalian sering naik transportasi umum yang mewajibkan bayar cashless atau menggunakan kartu, itu kan ketika saldonya habis ataupun mau ngecek saldo, mesti ribet-ribet ke ATM atau ke counter offline manapun, dan itu ribet. Tapi ketika ada NFC, kalian bisa ngecek saldo, bahkan sampai top up saldo langsung dari HP kalian. Ya untuk top up saldo, mesti dari toko online baru update saldonya di HP ini. Jadi sesimpel itu. Dan kedua, ada fitur always on display yang gue suka seperti ciri Samsung. Jadi kalian bisa ngelihat jam, tanggal, baterai, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Bahkan AOD-nya ini bisa kalian custom sesuai preferensi juga. Nice. Oke guys, jadi kalian udah lihat kelebihan dan fitur-fitur baru yang ada di Samsung A72. Memang secara fungsi sekarang lebih jelas dan lebih kepake.
Tapi karena tidak ada smartphone yang sempurna, langsung aja gue bahas kekurangannya yang bikin HP ini tuh terkesan rada nanggung. Ya, Snapdragon 720G masih punya performa ngebut reliable dan bukan chipset kentang seperti yang gue bilang tadi di bagian kelebihan. Tapi kalau misalkan kita lihat Samsung A51 dan A71 kemarin, di situ ada perbedaan chipset. Tapi kok hal yang sama tidak diterapkan di A series terbaru ini ya? Jujur gue berharap awalnya HP ini tuh sudah menggunakan Snapdragon 765 biar gak bikin orang banyak bingung. Sekarang jadi banyak orang bingung harus ambil A52 atau A72 karena faktor pentingnya yaitu di bagian chipset sama. Apalagi ketika kita compare base model price-nya itu ada selisih angka 1 juta yang cukup berasa. Intinya sih memang gue berharap lebih di bagian performa chipset HP ini. Walaupun again chipset Snapdragon 720G masih reliable. Untuk touch sensitivity unit yang sekarang gue pegang, rasanya ada sedikit delay. Karena dipakai main game PUBG, sensitivity-nya kurang akurat. Dan ketika scrolling ada sedikit berasa delay-nya. Tapi untuk multitouch, so far aman jadi bisa main pakai 4 jari. Jadi gue berharap semoga Samsung bisa fix touch delay ini lewat software update mendatang. Body build quality HP ini tuh udah solid seperti yang gue bilang tadi. Tapi sayang, HP ini tuh makin berat dan tebal. Dari setipis 7,7 mm dan seringan 179 gram, sekarang menjadi setebal 8,4 mm dan seberat 203 gram. Yang di awal pemakaian atau di awal minggu pemakaian menggunakan satu tangan, wah berasa banget beratnya dan bikin tangan jadi cepat pegel. Tapi ya walaupun sering dipakai terus makin kebiasa, gue berharap semoga di next A73 Samsung bisa tipisin dan ringanin HP ini jadi lebih enak aja untuk digunain pakai satu tangan. Oh ya by the way, free jelly case juga tidak di-include di HP ini. Jadi buat kalian yang mau beli Samsung A72, make sure beli langsung sama casingnya biar memberikan extra protection. Di bagian expansion HP ini buat beberapa orang ada yang menganggap sebagai deal breaker karena tidak menggunakan triple slot tray, melainkan tersedia dual slot aja. Satu dedicated slot SIM dan satu lagi slot hybrid. Jadi kalian mesti milih, mau pakein dua nomor yang support dual 4G atau nambahin ekstra memori menggunakan microSD yang support sampai 1 TB. Ya hitungannya masih fleksibel untuk bebas upgrade, tapi jadinya kalian mesti milih sih. So guys, itu dia video full review Samsung A72 versi channel Up To Date IDN. Jadi dengan harga base model yang ditawarkan yaitu 5.999.000, apakah HP ini layak dibeli? Layak buat kalian yang mau upgrade dari A71 sebelumnya dan buat kalian yang sedang foto-foto, videografi, ini cocok. Tapi kalau kalian tanya, Bang, mending A52 atau A72? Jawabannya kalau gue pribadi ya, gue lebih pilih A52. Karena lebih pas aja walaupun minus telephoto lens dan tidak punya baterai dan layar yang lebih besar. Tapi somehow menurut gue ini lebih worth it aja. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga. Supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.